warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita beruntung di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang begitu agung, perkumpulan memperingati dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau boleh tahu hadirin, yang pertama kali memperingati Isra Mi'raj itu bukan kita, tapi Allah. Allah yang menyebutkan kisah Isra Mi'raj di dalam Al-Quran. Khususnya dalam kisah Isra, dalam suratul Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan firman Allah ini. Allah Subhanahu wa taala ketika telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa ini bukan perkara sepele, Pak. Bukan perkara yang ringan. Sampai Allah sendiri yang menyebutkan Isra di dalam Al-Qur'an. Kita kalau seandainya dengar cerita dari anak kecil cerita sama kita, "Bang, saya tadi begini dan seperti ini," kita bakal nganggap ini cerita mah biasa. Kenapa? Yang cerita anak kecil. Tapi begitu orang sudah dewasa cerita, kita bakal lebih menghargai, hadirin. Apalagi kalau yang bercerita guru kita, apalagi yang bercerita seorang ulama, tentunya kita bakal menghargai, menunjukkan ini bukan perkara sepele. Lalu bagaimana kalau yang menyebutkan Isra adalah Allah sang pencipta kita? Berarti bukan perkara remeh, bukan perkara ringan, hadirin. Makanya Bapak Ibu sekalian, nih kisah Isra Mi'raj, Pak, Bu, walaupun kita bahas 1 jam, 2 jam, bahkan semalam 2 malam gak cukup. Walaupun memang sebenarnya perjalanan ringkas ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Rasulullah seakan-akan sebentar, hadirin, tapi subhanallah mengandung makna yang luar biasa. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai ketika mengutip daripada firman Allah dalam hadis qudsi, dinyatakan, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsy." Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad dari arsy sebelum fars, tempat duduknya Nabi, tempat berbaringnya Rasulullah, hilang panas suhu tubuhnya. Nih hadirin hadirat, kita kalau duduk di atas sofa, di atas kursi, kita duduk, kemudian coba kita berdiri, kita pegang, terasa nggak panas tubuh kita, Bu? Terasa ya. Berapa lama tuh bertahan panas tubuh kita? 10 jam? Enggak. 1 jam, hadirin, juga enggak. 1 menit juga tidak, hadirin. Paling itu suhu badan kita terasa di atas sofa paling dalam hitungan detik. Dan di sini Allah nyatakan, "Tsumma arudduhu minal arsy." Kami kembalikan Nabi Muhammad dari arsy-Ku sebelum suhu panas tubuhnya hilang dari tempat tidurnya. Sebentar ya. Tapi kalau kita kaji sejarah Isra Mi'raj itu nggak cukup sebentar, hadirin. Maka ini Masya Allah Masjid Jami' Gairo Jami' Al-Barakah ngundang sampai 3 penceramah, hadirin. Ini kan nggak main-main ya. Artinya 1 penceramah kurang, cerita begini cerita begitu. Sebab memang penting, Pak. Kita pelajari sejarah Isra Mi'raj itu banyak pelajaran.
Makanya contoh Bapak Ibu sekalian, ketika Allah nyatakan dalam ayat ini, Allah awali dengan kalimat tasbih. Allah nyatakan subhanalladzi. Ini menunjukkan hadirin sudah mengandung makna bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad bukan perjalanan yang sepele, tapi perjalanan yang menakjubkan. Kita tahu yang namanya tasbih kan bagian daripada zikir, dan zikir itu macam-macam, betul? Tahmid zikir, tahlil zikir, takbir zikir, istighfar zikir. Artinya namanya zikir itu banyak, tapi subhanallah yang namanya zikir itu punya fungsi yang berbeda-beda. Contoh, ibu-ibu kalau seandainya lagi dagang, dagangan laku, seneng apa kagak bu? Bacanya apa? Istighfar apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah dagangan saya laku, kan begitu ya. Kalau lagi ingat dosa nih, kita kalau lagi ingat dosa yang kita baca apa? Alhamdulillah apa istighfar? Istighfar bang, astagfirullah dosa saya banyak banget. Ini baru benar hadirin. Jadi kalau yang bilang zikir itu semua sama, sekarang bisa aja orang ngomong kalau lagi ingat dosa yang dibaca alhamdulillah. Doa sambil nangis-nangis, alhamdulillah dosa saya banyak. Benar apa salah? Salah. Lagi dapat rezeki yang dibaca istighfar, astagfirullah, seneng banget nih hari. Kenapa? Dagangan saya laku. Salah. Yang namanya zikir itu punya fungsi beda-beda, dan tasbih fungsinya adalah untuk menunjukkan hal yang menakjubkan. Jadi seseorang kalau ingin melihat sesuatu yang menakjubkan, dia pengen mengekspresikannya dalam zikir yang dibaca tasbih. Subhanallah, hebat banget ya. Subhanallah, betapa indahnya. Subhanallah, begitu bagusnya. Jadi kalimat tasbih Bapak Ibu sekalian hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka ketika Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut, ketika menjelaskan perjalanan Isra, Allah tidak memulainya dengan kalimat tahmid, Allah tidak memulainya dengan kalimat takbir atau yang lainnya, tapi Allah katakan subhanalladzi. Ini menunjukkan kepada kita seakan-akan Allah berfirman, hai hamba-hambaku, hai umatnya Nabi Muhammad, sadarilah bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang menakjubkan, perjalanan yang hebat, bukan perkara sepele. Sampai Allah yang bertasbih hadirin. Dan tahu bukti berikutnya Pak, ketika Nabi kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi memutuskan pengen nyampaikan kisah ini kepada halayak ramai. Kenapa? Amanah yang dibebankan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan semua yang datang dari Allah kepada umat. Kala itu Rasulullah Bapak Ibu sekalian berdiri di depan Ka'bah merenung. Rasulullah berpikir gimana ya cara ngumpulin orang banyak. Kalau ngumpulin orang, nemuin satu demi satu cerita Isra Mi'raj, per orang cerita perorangan, ngabisin waktu. Jadi Nabi pengen ayo kumpul semua orang sekaligus, sampai cerita, sampai berita, sampai amanah. Saat Nabi lagi termenung hadirin memikirkan strategi ngumpulkan umat, subhanallah datang Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Hah? Tahu nggak Abu Jahal anak-anak? Tahu ya? Anda nggak nanya kenal, ya, kalau kenal pasti nggak kenal kita ya. Tapi tahu Abu Jahal. Datang Abu Jahal, bu, melihat Nabi termenung, bilang, wah ini pasti Muhammad nyimpan sesuatu lagi nih. Ada berita baru dari Muhammad nih, kata Abu Jahal. Datang Abu Jahal, Galia Muhammad, esel kabar. Muhammad ada kabar apa lagi nih? Maka Nabi waktu melihat Abu Jahal, lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi kalau dakwah nggak pandang bulu. Nabi kalau dakwah nggak beda-bedain orang. Tahu padahal ini Abu Jahal susah, lebih parah dari Firaun hadirin. Tapi lihat Nabi Muhammad mengatakan, menganggap ini bagian dari umatku yang wajib saya dakwahkan. Maka saat itu Rasul pun berkata pada Abu Jahal, ya Abal Hakam, laqad usriya li wal barihah, semalam saya udah diberangkatkan oleh Allah
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian sekarang udah ada di sini kata Nabi Muhammad. Ini Nabi belum cerita Mi'raj, baru Isra doang. Itu Abu Jahal dengar kayak gitu kaget bukan kepalang hadirin. Cuman Abu Jahal punya niatan buruk, pengen merendahkan dan menjatuhkan Nabi Muhammad di depan orang banyak. Maka Abu Jahal pun bilang sama Nabi Muhammad, "Qul ya Muhammad, ma ra'yuk? Apa pendapatmu? Kalau aneh kumpulin orang-orang Mekah, ntar tolong cerita lagi sama mereka." Kata Nabi Muhammad, "Ini dia yang aneh cari. Aneh lagi mikirin ngumpulin orang, Allah utus Abu Jahal." Kata Rasul, "Ya silakan ya Abul Hakam." Maka teriak nih Abu Jahal hadirin, ngumpulin orang. Dia bilang, "Ya ahlal Makkah, ya Bani Abdi Manaf, ya Quraisy, ya Bani Fulan, halumu ilaina." Ayo cepat kemari, kemari semuanya. Sebab ada kabar yang bakal disampaikan oleh Muhammad. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, gak butuh waktu 1 jam ngumpulin orang. Gak butuh waktu lama ngumpulin orang. Baru diajak sama Abu Jahal, sebentaran depan Ka'bah penuh hadirin. Kumpul berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Maka saat itu Abu Jahal pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Qal ya Muhammad, ihki lahum kama hakaitani anifan." Ya Nabi Muhammad, tolong ceritakan pada mereka sebagaimana kau ceritakan pada saya tadi. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Pertama, Nabi Muhammad mau ngumpulin orang susah nggak? Mikir ya. Tapi Abu Jahal ngumpulin orang gampang. Nih kayak nih acara nih malam. Saya mau tanya sama panitia. Ini acara ngundangnya dari kapan? Ada sebulan. Ya, ngumpulin orang bilang sebulan. Hadirilah acara Isra Mi'raj di masjid diundang, benar. Lagi sholat Jumat diumumin, insya Allah malam minggu besok atau malam Senin ada perkumpulan Isra Mi'raj di Masjid Garajami Al Barakah. Bakal dihadiri Ustadz Ahmad Dainuri, dihadiri Habib Fahmi bin Saleh Segaf, dihadiri oleh para alim ulama. Tapi yang datang kira-kira lumayan banyak sih, alhamdulillah ya. Enggak parah-parah banget hadirin, banyak yang datang. Tapi saya mau tanya Bu, kalau acara dangdutan perlu diundang nggak? Ramean mana yang mau hadir dangdutan? Subhanallah, tuh acara dangdutan penuh. Sampai naruh motor nggak muat hadirin, orang nontonnya sampai berdiri semua. Kalau kita masih bisa duduk begini ya. Tapi kalau acara dangdutan nggak perlu pakai diundang, orang pada datang. Ini memang sunnatullah. Kayak Abu Jahal ngumpulin orang gampang. Siapa? Abu Jahal hadirin. Kayak acara dangdutan orkesan ngumpulin orang mah gampang. Kalau ngumpulin orang buat baik ya kayak Nabi Muhammad nih, kayak kita sekarang. Subhanallah. Itu waktu Nabi melihat semua umat berkumpul. Saat itu Bapak Abu Jahal bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tolong ceritakan cerita yang barusan kau sampaikan kepada saya." Maka Nabi cerita lagi Bu, cerita sama, cerita Isra, belum cerita Mi'raj. Ketika Nabi cerita tentang Isra, maka orang yang pertama kali tertawa terbahak-bahak mengejek Nabi Muhammad dialah Abu Jahal. Jadi sengaja dia pengen ketawa dari tadi, cuman pengen mentertawakan Rasulullah depan orang banyak. Tertawa terbahak-bahak, ingkar pada Rasulullah. Sambil berkata, "Ayuhan nas, atusaddiquna ala hadzal rajul." Kalian percaya ucapan dia? Hadza majnun, nih orang gila. Mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis yang butuh waktu 1 bulan jalan, 1 bulan pulang hadirin. Tapi dia bilang baru nggak nyampe semalam udah balik lagi kemari. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian, tahukah apa yang terjadi? Saat Nabi menyampaikan tentang Isra, itu kala itu orang yang berdiri di depan Nabi terbagi menjadi 3 kelompok Pak. Kelompok pertama mentertawakan Nabi Muhammad sebagaimana Abu Jahal, mengejek Rasulullah, menghina Nabi Muhammad. Kalau kelompok yang kedua, mereka pun melongo sambil megang kepala, bingung. Mau percaya kagak mungkin, nggak percaya yang ngomong Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Jadi mereka pun bingung, ini benar apa kagak, ragu mereka. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang sok-sokan kritis, nanya sama Nabi Muhammad, "Qul ya Muhammad, kalau benar ucapan engkau telah melakukan perjalanan Isra,
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kami pun pernah pergi ke Palestina. Kami pernah masuk Baitul Maqdis. Kami pernah lihat Masjidil Aqsa. Maka buktikan kalau engkau benar-benar masuk Masjidil Aqsa. Kata Nabi, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, sebutkan jumlah jendela dan tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Sebutkan jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Dan sebutkan jarak antara Masjidil Aqsa dengan gunung di sekitarnya. Berapa jauh jaraknya? Bapak, Ibu sekalian, Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis bukan buat jalan-jalan, bukan buat rekreasi. Emang kita hadirin pergi kemana? Ke Masjid Istiqlal, foto-foto kita. Wah, lihat lampunya, lihat pintunya, lihat ukirannya. Itu kita tuh. Tapi Nabi Muhammad pergi ke Baitul Maqdis bukan buat rekreasi, tapi menjalankan perintah Allah. Nabi nyampe Baitul Maqdis sesekalinya doang hadirin, itu juga cuma sholat doang. Nih saya sekarang mau tanya kepada jamaah yang hadir. Ini Masjid Garo Jami Al Barakah. Antum sering sholat di sini ya. Saya mau tanya, jumlah kaca jendelanya ada berapa ya? Ngitung nggak sekarang? Oh 1, 2, 3, 4, 5. Tuh lihat. Padahal sholat sering di sini. Tapi disuruh tanya berapa jumlah jendelanya, kita nggak tahu hadirin. Kenapa? Sebab memang kita kemari bukan buat ngitungin jendela. Kita kemari mau sholat, mau ibadah pada Allah. Betul apa betul? Nah, Nabi Muhammad ditanya, kalau benar engkau pernah ke Baitul Maqdis ya Muhammad, sebutkan jumlah jendelanya, jumlah pintunya, berapa tiangnya, jarak antara masjid ke gunung berapa jauh jaraknya. Maka subhanallah, ini kan namanya pertanyaan jebakan hadirin. Untung Nabi Muhammad orang yang dicintai Allah, sehingga Allah pun langsung mengutus malaikat Jibril. Allah perintahkan, ya Jibril, bawakan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di hadapan Nabi Muhammad, bolak-balikan tuh Masjidil Aqsa, biar Nabi bisa ngitung berapa jumlah tiangnya, biar Nabi bisa menghitung berapa jumlah pintunya. Maka mulai Nabi Muhammad ketika ditunjukkan oleh Jibril, kata Nabi, jumlahnya sekian, jumlah tiangnya sekian, jumlah jendelanya sekian, jumlah pintunya sekian, jarak antara masjid menuju gunung sekitar sekian. Itu orang-orang kafir Mekah langsung terdiam melongo. Kenapa hadirin? Benar jawaban Nabi Muhammad. Cuman emang dasar sombongnya luar biasa, kagak beriman. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang yang ingkar tentang perjalanan Isra Mi'raj, kita bingung lihat orang kayak begini. Ini orang beriman apa bukan? Kalau pengen tahu orang beriman, tuh lihat contoh yang berikutnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ketika ini Abu Jahal sudah mengejek Rasulullah, menghina Nabi Muhammad, nggak cukup, dia berangkat langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq, teman dekatnya Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Abu Bakar, ente udah dengar belum cerita teman ente Muhammad? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cerita apa ya Abul Hakam? Ente nggak dengar? Dia mengaku telah diperjalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam, udah balik lagi kemari. Ini percaya apa kagak? Maka saat itu hadirin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengatakan, Gali Abul Hakam, kalau itu benar ucapan Nabi Muhammad, saya percaya. Enggak ragu hadirin, asal benar ucapan Nabi Muhammad. Bukan ditambah-tambahin ya, bukan dikurang-kurangin ceritanya, artinya bukan diatur kalimatnya. Benar ucapan Nabi Muhammad, saya percaya. Selagi datangnya dari Nabi pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita menghadiri peringatan Isra Mi'raj, maka kita bakal sadar bahwa betapa agungnya Rasulullah di hadapan Allah, betapa mulianya Nabi Muhammad di hadapan Allah, yang mana patut bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga harus memuliakan Nabi Muhammad sebagaimana Allah memuliakan Rasulullah. Hadirin, hadirat, dan juga pelajaran Pak, Bu, kalau datangnya dari Nabi pasti benar, nggak mungkin salah. Makanya jangan sok-sokan kritis. Kalau ente kritis, Nabi kok ngomong kayak gini, kayaknya nggak pantas dia dilakukan sekarang. Ini ucapan Nabi kayaknya nggak bisa dipakai di Indonesia nih, beda.
Adatnya beda, istiadatnya beda, kebiasaan kita beda. Kayaknya ucapan Rasulullah cocoknya buat orang Arab doang. Ente umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Kita ini umatnya Rasulullah, mau dari Indonesia mau dari luar Indonesia, hadirin. Kita umatnya Rasulullah, ucapan Nabi itu universal. Nggak cukup buat hanya orang Arab doang, bedanya yang lain tidak dapat, semuanya dapat. Apapun yang disampaikan Nabi itu buat kita, hadirin. Dan ucapan Rasulullah tidak hanya berlaku pada zamannya, tapi akan terus berlaku sampai hari kiamat. Sebab banyak orang zaman sekarang bilang, ini ucapan Nabi Muhammad yang kayak gini sekarang nggak bisa dipakai dulu, nanti deh, sekarang nggak bisa kita gunain. Beda nih zamannya, beda nih masanya. Ini orang-orang kayak begini, hadirin, adalah orang yang ngikutin hawa nafsu, ninggalin hadisnya Rasulullah. Terus ngaku beriman. Nabi dia bilang dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Demi Allah, tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Jadi kalau datang dari Nabi jangan sok-sokan kritis, jangan sok menilai kayaknya ini ucapan Nabi nggak bisa digunain, ucapan Nabi nggak berlaku saat ini, ucapan Nabi begini. Kalau datangnya dari Nabi pasti bisa digunakan buat kita. Cuman pertanyaannya, hawa nafsu ente mau tunduk apa kagak dengan apa yang dibawa Rasul? Hawa nafsu kita mau nurut nggak apa yang dibawakan Nabi? Cuman itu doang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah dia bilang dalam Al-Qur'an, ya. Allah nyatakan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangnya dari Nabi ambil, kata Allah, jangan kalian ragu. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang oleh Nabi tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan pakai sok kritis, masa iya sih, kok begini sih, apa iya betul ucapan Nabi begini? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perkara yang disampaikan Nabi, walaupun maaf tidak bisa diterima dengan logika kita, tidak bisa diterima dengan akal kita, tapi kalau datangnya dari Nabi Muhammad benar adanya. Sebagaimana contoh, hadirin, Nabi pernah bilang di dalam hadis, kata Rasulullah, idza walagal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilha sab'a marrat ihdahunna biturab. Nabi bilang, kalau seandainya ada seekor anjing meneteskan air liurnya ke wadah milik kalian, maka basuhlah itu wadah sebanyak 7 kali basuhan, di antara salah satu basuhan dicampur dengan tanah. Ini kita pelajari sebagai menghilangkan najis mughalladzah, betul? Hadirin, sekarang saya boleh tanya, mencuci dengan tanah makin bersih makin kotor? Kira-kira ada nggak nyuci baju pakai tanah? Biar kenapa pakai tanah? Biar bersih, Beb. Orang kalau nyuci baju pakai tanah makin bersih makin kotor, Bu. Kotor, ya. Kita bicara secara zahir ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makanya orang-orang kafir yang mencari tahu celah dan ingin merendahkan Nabi Muhammad, mereka baca ini hadis dan mereka pelajari. Mereka pelajari ini hadis bukan karena ingin mendalami ilmu agama, bukan, tapi mencari di mana sih kesalahan atau kelemahan Nabi Muhammad biar kita bisa jatuhkan di depan orang Islam. Maka mereka kaji ini hadis. Ketika mereka melihat ini hadis, dipelajari kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita menghilangkan najis ini dengan campuran tanah. Subhanallah, ketika dia lihat, diperiksa, hadirin, ternyata dalam air liur anjing ada bakteri atau kuman yang tidak mati dengan zat kimia apapun. Dipakaikan zat kimia paling keras sekalipun tetap hidup, tapi begitu ditaburin tanah langsung mati, hadirin. Akhirnya mereka yang punya niat menjatuhkan Nabi justru berbalik, justru mereka memuliakan Nabi Muhammad. Tuh lihat. Jadi intinya jangan sok-sokan kayaknya ucapan Nabi nggak bisa dipakai. Nggak, ucapan Nabi pasti bisa dipakai kapanpun dan dimanapun, hadirin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya saya kalau bicara tentang masalah Isra Mi'raj ini kayaknya nggak cukup nih waktu 1 jam 2 jam, hadirin. Ya, insya Allah sih kalau bikin acara lagi kita sambung lagi nih acara, ya. Kalau diundang lagi, ya. Kalau diundang lagi, ya, kapan gitu bikin lagi gitu acara Isra Mi'raj, pindah 11 ini musola,
Nggak apa-apa, ntar kita sambung acara Isra Mi'raj hadirin. Intinya satu, ini pembahasan panjang. Intinya satu, percaya dengan apa yang dilakukan Nabi, percaya dengan ucapan Nabi. Insya Allah kalau kita percaya apa yang disampaikan Rasulullah, kita bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, dan nanti di akhirat dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan buat guru-guru kita, para alim ulama, para sepuh kita, insya Allah dipanjangkan usia oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita yang hadir tempat ini insya Allah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.